pertama terkait profil misalnya yang lengkap, tempat tinggal lainnya, dan pendidikan apa sudah ditempuh, terus tahapan proses yang dari awal misalnya dari kuliah sampai sekarang menjadi pengacara yang sukses itu apa sih gitu ya. Terus suka dukanya, terus termasuk juga pengalaman-pengalaman yang menarik selama sepanjang Bapak berkarir gitu. Nama saya itu kan Asep Agustian SHMH, dan sesuai kok namanya benar. Kantor lawyernya juga benar, kantor pengacaranya juga benar, kantor advokatnya juga benar, tinggal masih sini benar. Saya lahir itu di Karawang, Tulen, saya orang Karawang. Saya lahir di tanggal 2 Agustus 69 yang lalu. Saya nggak tua loh. Nah, tadi saya bilang, jawaban akhir itu saya jadi pengacara itu sudah akhir. Kemana saya harus melangkah? Saya sudah menjadi seorang guru, wakil kepala sekolah, tapi di swasta ya. Terus jadi kepala sekolah SMK, tapi swasta juga. Nah, terus saya juga pernah jadi pemborong, pernah punya media, gitu kan. Nah, kemudian semuanya kan mencari jati diri, semua ingin hidup yang lebih baik. Semua saya lakoni, semua saya jalani. Ternyata ya memang dia milik saya, lulus di sudah 20 tahun ini, kurang lebih saya 20 tahun lah ya jadi pengacara. Enggak ujung-ujung saya bisa langsung seperti ini. Banyak proses, ya kan? Dari proses itu saya tidak bisa langsung membuka sendiri. Saya ikut dulu dengan para senior. Saya ikut dengan senior, semua saya ikut. Pindah ke senior ini, pindah lagi ke senior ini, gitu kan. Nah, tetapi saya dengan cekatan, dengan kecerdikan, dengan kebiasaan dan kepiawaian saya itu ikutin sidang. Saya mencoba untuk membuat surat jawaban eksepsi ataupun yang lainnya sampai terakhir di pleno di pengadilan itu ya saya buat sendiri. Nah, dari satu ke tempat yang satu ke tempat yang satu itu saya rasakan. Semuanya itu adalah pembelajaran buat saya. Ya, dikasih honor, nggak dikasih honor, ya saya menerima. Dengan cacian, makian, hinaan dari orang lain, apakah mungkin dia bisa? Itulah tantangan buat pengacara. Artinya buat saya pribadi, saya bicara pribadi saya kan. Saya dilahirkan dari ibu seorang ibu rumah tangga dan bapak saya adalah seorang guru. Ketika bapak saya juga jadi seorang pengacara, titihannya turun dengan keberanian, dengan kejelian, analisa legalan. Hingga alhamdulillah saya mencapai. Saya lulusan dari Musika. Musika itu yang saya bilang cikal bakal dari STHPP, Sekolah Tinggi Hukum Pangkal Perguruan. Saya malu lulusan dari Musika, enggak, saya bangga bisa mengantarkan saya jadi disebut orang sukses katanya. Saya belum merasa sukses, saya masih orang biasa-biasa saja. Kalau memang itu ada orang yang menobatkan saya bisa sukses, alhamdulillah. Nah, S2 saya dari UNPAD. Saya nggak jurusan ada lulusan korupsi. Dan saya bangga juga lulusan satu-satunya dari Musika itu bisa masuk UNPAD. S2-nya loh. Walaupun saya dari kampung, walaupun saya dari swasta yang tidak dikenal oleh orang. Di kantor ini saya sudah 10 tahun lebih ya. Di kantor ini. Dan saya nikmati dengan nyaman, dan saya punya tim ada kurang lebih 11 orang dan saya proteksi semua. Dan saya punya komisi 1 ya, 10 pengacara, komisi 1, dan semua saya proteksi dengan BPJS kesehatan maupun tenaga kerja. Karena kenapa? Saya tidak mau suatu saat nanti ya kalau tidak ada uang, keluarganya sakit, saya tidak bisa membantu, dan saya proteksi. Dan
ya alhamdulillah saya bisa membayar setiap bulan ya untuk kesehatannya, karena BPJS masih sedikit pasti kelas 1. Saya memberikan contoh kepada pengacara yang lain ataupun yang siapapun dia, ketika mempekerjakan orang itu harus mempunyai sebuah tanggung jawab dan rasa memilikinya. Saya bukan seorang pemimpin di sini, tetapi pemilik kantor, dan saya punya rekanan, bukan bawahan tapi rekanan. Kenapa dikatakan ada aset industrial SHM, ada rekanan, itu rekanan. Rekanan yang ada di sini itu harus mempunyai yang namanya surat izin serta sumpahnya, bukti sumpah dari pengadilan yang dikeluarkan pengadilan tinggi, mau Jakarta, mau Bandung, pokoknya yang dikeluarkan surat sumpahnya itu harus ada. Kalau tanpa ada izin saya nggak mau menerima, karena risikonya akan fatal, akan berat buat kepada saya. Saya punya istri 1, punya anak 1, laki-laki 1 perempuan. Yang 1 masih kuliah, baru keluar dari Thailand kemarin, dan masih berusia, ada lagi berusia. Terus maksudnya ada negeri itu ya. Yang 1 masih kelas 6 SD, perempuan yang anak kesayangan banget saya. Jadi 2 pasang ini, laki-laki dan perempuan. Yang perempuan ini di Al-Irsad, saya belajar Islamnya, akidahnya, semuanya saya belajar. Tadi saya bilang bahwa saya lulusan dari Unpad itu adalah dari jurusan korupsi. Itulah tantangan. Tantangan buat seorang pengacara itu dari sisi perkara itu adalah korupsi. Tapi indahnya ketika kita bisa membela kepada klien, karena kalau sampai bebas harusnya yang paling menarik itu pada saat saya membela Pak Ahmad dan Ahmad Bupati. Semuanya lepas semuanya, tidak dapat dibuktikan. Hanya 1 perkara lagi akan ada putusan, tetapi keburu meninggal. Nah, kok bisa lepas? Itu kan kejelian, terus keberanian dengan bukti data-data yang ada. Tantangannya ya sama, ya di mana ya? Korupsi itu betul-betul mempunyai tantangan yang berat, membaca buku, jurisprudensi gitu kan ya. Bagaimana tata caranya ini? Saya ingin membela klien saya ini di korupsi itu ya maksimumnya bebas dong. Minimumnya, karena undang-undang mengatur itu adalah 1 tahun sampai yang 1 tahun. Ya kalau sampai 4 tahun, ya 8 tahun kayak gitu ya memang udah risiko, karena ancaman hukuman tertinggi itu adalah hukuman mati untuk korupsi. Masa dia harus dimatiin untuk orang 20 tahun pun rasa keberatan, karena yang korupsi itu adalah orang-orang pintar. Awas, tantangan itu korupsi itu adalah orang-orang pintar. Nah, karena keinginannya dia bisa capai semua dengan jalan yang salah. Ya, berapa kasus dalam kasus korupsi ini ya saya lupa. Ya, pasti ada bupati, ada para kepala dinas, ada juga guru. Nah sekarang saya PDAM lagi, PDAM yang terakhir ya, yang saya lupa judulnya sekarang PDAM. Karena kenapa? Tantangannya indah buat saya kalau menonton di dalam korupsi itu. Kalau bukan saya tidak suka dengan perkara pidum, pidana umum maksudnya. Kalau korupsi ini kan pidana khusus, pidana umum banyak, gitu kan ya. Dan saya pernah dilempar oleh Aqua, gitu kan ya, karena ketidakpuasan dari lawan, gitu kan, ataupun korban, karena ataupun keluarga yang lainnya. Ya mau gimana, itu nasib seorang pengacara begitu kan ya. Tapi mau cerita apa, orang kan ingin puas. Ya bukan saya tidak mau ke pengadilan agama, bukan. Saya kan mencari tantangan. Saya ini orang petualangan lah, saya ini orang adventure. Karena hobi saya juga bermain sepeda bukan sepeda jalan di jalan raya, tapi saya ke hutan. Hobi saya juga off-road. Itu banyak petualangan di
di tempat-tempat yang Alam. Benar maksudnya. medan yang gimana nih harus bisa gitu loh. Itu dari hidup saya. Jadi ya saya tidak pernah membicarakan dalam hobi itu perkara atau yang lain. Enggak. Itu tadi yang saya bilang secara profesional dan proporsional. Jadi bukan pidum ataupun perkara lainnya ya niaga ataupun PHI bukan untuk tidak ada tantangan bukan, tapi saya lebih baik ngambil korupsi ini yang ada tantangan. Bisa dibayangkan kan setebal ini loh kalau korupsi ini bisa dibayangkan setebal ini. Gimana cara bacanya? Dakwaannya saja sampai tebal. Terus dibaca kan mau tidak mau. Nah, itulah orang hukum. Jadi kalau jumlah perkara itu ya saya nggak bisa ngitung itu di berkasus salon abang. Bingung saya sudah 20 tahun lebih. Sudah banyak sekali ya. Ya, perkara itu banyak gitu kan, mau pidumnya, mau keadaan agama, mau PHI-nya. Ya, yang menjadi tantangan itu saya ambil adalah korupsi. Secara fisik terlihat membela ya Pak. Ya. Itu sudah jelas. Sudah jelas ya. Ya kan, teror melalui telepon sudah, teror melalui SMS zaman dulu sudah, teror melalui orang kepada orang dia itu sudah. Terus mau saya apa kan? Toh saya hanya sebagai seorang pengacara dan saya abaikan. Saya nggak mau terpancing dengan itu. Mati hidupnya saya membela. Ketika memang saya membela yang salah, ya dianggap salah, ya hapus kuhapnya. Jangan diadakan pengacara. Nasib seorang pengacara itu ujung tanggung. Gitu kan? Karena membela yang salah. Sekalipun dia pembunuh, koruptor, tukang perkosa, ataupun lain-lainnya, dia mau tidak mau, dia harus dibela. Kan gitu. Ya resiko buat saya. Dan keuangan. Jadi operasional berarti. Ya, itu yang sudah hambatan itu hanya sebuah keuangan. Kenapa? Ini orang ini tidak bersalah, nih. Ini membuktikan mencari saksi ahli. Ya. Saksi ahli bayar nggak? Bayar. Klien kita nggak ada duit, Hambatan itu. itu hambatan. Tapi bagi yang punya duit, membayar berapapun saksi ahli demi untuk Membebaskan. ya ini membebaskan atau yang lain dari itu adalah kunci. Gitu kan. Jadi apa hambatannya? Duit. Duit. Ya kalau nggak ada duitnya kan gimana? Ya saya nggak dibayar, mana saya mau. Orang saya sekolah dibayar, itu bayar di sekolah. Iya. Jadi sarjana pakai duit nggak? Oke. Bullshit kalau nggak pakai duit. Betul. Nah kan gitu. Nah itu hambatannya dari sisi finansial. Ya kan gitu. Kalau misalnya ya nggak ada duit itu ya mau cerita apa kan gitu. Nah itu persoalannya beda lagi. Kalau ditunjuk penunjukan itu kan lain gitu ya. Terus apa lagi? Tergantung klien ya. Banyak ya. Udah cukup lah. Kamu nanya apa, Mami? Paling kalau saya lebih ke motivasi untuk kami itu bagaimana Pak motivasi? Sama untuk calon-calon pengacara muda. Iya. Harusnya kok. Ya saya memberikan sebuah motivasi itu kamu jadilah tadi jangan sampai jadi sarjana hukum dan sarjana hukum yang hukum. Iya. Kalau memang kamu mau jadi pengacara, mau jadi notaris, semuanya itu harus betul-betul setidaknya paham dulu dengan hukum. Mengerti apa sebuah hukum itu. Karena hukum itu apa sih proteksinya? Jangan hukum itu dipakai alat untuk nakut-nakutin orang. Jangan ucapan kata hukum itu adalah untuk mempenjarakan orang. Arti hukum itu apa? Hukum itu adalah perbuatan. Jadi yang hukum itu adalah perbuatan. Jangan suka main memponis kepada hukum ini menurut apa? Oh itu mah perdata, oh itu mah pidana. Itu nggak bisa. Nggak boleh. Kaji dulu. Ya tadi saya bilang analisa dulu. Lihat dulu konstruksinya seperti apa. Itu jadi belajar itu dari situ gitu kan. Bukalah di mana-mana. Kok gampang kok mencari nama saya? Sebetulnya tadi saya mau bilang apa saja sih perkara yang sudah paling hot di yang dipegang oleh saya, tinggal dibuka saja. Lalu profil saya sebetulnya bisa saja dibuka sebagai apa? Bisa kok terlihat. Gampang kok mencari saya. Asep Agustian SH MH pengacara gitu kan langsung keluar tuh. Tes. Ini kan pengacara bodong.
Kalau nggak percaya Google aja, lihat tanya sama Mah Google. Kuliah di mana yang top dan hebat. Kalau telurnya memang bagus melahirkan, maka ia akan jadi. Nah, saja. Nah, ini saya sampaikan sama adik-adik semua yang ada di sini, itulah cikal bakal saya. Karena kenapa saya katakan cikal bakal itu sudah saya rasakan itu semua, pahit manisnya, dan menjadi pengacara itu harus berani. Berani itu bukan berani konyol dalam pembelaan, terus kemudian ngerti logika hukumnya, analisa hukumnya, kerangka hukumnya, dan gitu kan. Kalau kita tidak jeli ya tidak akan punya nama, tidak akan mati. Begitu. Karena pekerjaan pengacara itu adalah pekerjaan trust, kepercayaan. Jadi jangan jadi pengacara yang instan, yang dalam otak pengacara itu makanya pendapatan duit dan duit. Tapi bagaimana cara kita membela terhadap klien dan klien itu menjadi puas? Jadi saya memberikan sebuah support buat kalian semua. Tidak ada tampilan ini, mau jadi apapun, kalau kita sudah dihukum, ngambil jurusan hukum, fakultas hukum, di Universitas Buana Perjuangan Karawang ini ataupun UBP, jadi sarjana